menikah dengan mahar 2 dirham. Para salafus saleh memahami bahwa ukuran dalam kufu yang diinginkan adalah agama, sehingga mereka menahan wanita-wanita mereka dari orang-orang kaya yang mengikuti hawa nafsu, serta mengedepankan orang-orang miskin yang bertakwa daripada mereka. Karena keyakinan mereka bahwa kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, seorang tokoh ulama tabi'in. Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan datang kepadanya melamar putrinya untuk putra mahkota Al-Walid bin Abdul Malik. Putrinya ketika itu adalah wanita yang paling cantik dan paling sempurna, serta paling tahu, yakni alim dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Tetapi Sa'id bin Musayyib tidak ragu untuk meminta maaf, yakni menolak lamarannya, dan tetap bertahan kendati ia mendapat siksaan yang ditimbangkan Abdul Malik kepadanya, hingga ia mencambuknya 100 cambukan. Hal itu karena Al-Musayyib tahu sikap Al-Walid yang kasar dan selalu memperturutkan hawa nafsu. Sang alim yang mulia itu kembali ke Madinah, lalu diziarahi oleh Abdullah bin Abi Wada'ah, salah seorang muridnya. Lantas Al-Musayyib bertanya tentang kondisinya, hingga ia mengetahui bahwa istrinya telah meninggal. Maka ia berkata kepadanya, "Tidakkah kamu mencari wanita lain? Semoga Allah Ta'ala merahmati Anda. Siapakah yang akan menikahkanku, sedang aku tidak memiliki kecuali 2 atau 3 dirham?" Jawabnya. Sa'id berkata kepadanya, "Aku yang akan menikahkanmu." Dia bertanya, "Benar? Anda akan melakukannya?" Ia berkata, "Ya." Lalu dia pun menikahkannya dengan putrinya dengan mahar 2 atau 3 dirham. Demikianlah Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah lebih mengutamakan laki-laki yang fakir tapi bertakwa, yang memiliki kemampuan dalam agama di atas Amirul Mukminin yang kaya raya. Tidak hanya sampai di situ, ketentraman dan keyakinannya pada agama laki-laki yang fakir itu sampai kepada seperti yang diceritakan tentangnya. Abdullah bin Abi Wada'ah menuturkan, "Aku pun bangkit, sedang aku tidak tahu akan berbuat apa, lantaran amat bahagia. Aku berjalan pulang ke rumahku, dan mulai berpikir kepada siapa aku meminjam uang, dari siapa aku akan berhutang. Aku pun sholat maghrib, lalu beranjak ke rumah. Kunyalakan lampu, dan waktu itu aku sedang berpuasa. Aku menyegerakan makan malamku sebagai buka, yaitu berupa roti dan minyak. Tiba-tiba pintu rumahku ada yang mengetuk. Aku bertanya, 'Siapa?' Dia menjawab, 'Sa'id.' Aku mengingat-ingat setiap orang yang namanya Sa'id, maka tidak ada kecuali Sa'id bin Al-Musayyib. Yang demikian itu karena ia tidak terlihat selama 40 tahun, kecuali berada di antara rumahnya dan masjid. Aku pun keluar untuk menemuinya, dan ternyata dia adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Aku mengira bahwa dia memiliki sebuah keperluan. Saya berkata, 'Wahai Abu Muhammad,' yakni Sa'id bin Al-Musayyib, 'sekiranya engkau mengirim utusan kepadaku, biar aku yang datang kepadamu.' Dia berkata, 'Tidak, kamu lebih berhak untuk didatangi.' Aku berkata, 'Kalau begitu, apa yang engkau perintahkan?' Ia berkata, 'Sesungguhnya dahulu kamu seorang bujangan, maka kamu pun menikah. Aku tidak mau membiarkanmu malam ini tidur seorang diri. Ini istrimu.' Ternyata ia berdiri di belakangnya. Kemudian ia mengambil tangannya dan mendorongnya ke pintu, lalu menutupnya. Wanita itu jatuh lantaran malu. Aku menutup ulang pintu itu, lalu melangkah ke arah mangkuk tempat roti dan minyak. Aku meletakkannya di bayangan lampu, agar ia tidak melihatnya. Kemudian aku naik ke loteng, dan memanggil para tetangga. Mereka pun datang. Mereka bertanya, 'Ada apa denganmu?'
Aku berkata, sungguh, aku telah dinikahkan oleh Sa'id bin Al-Musayyib dengan putrinya hari ini. Ia membawanya malam ini tanpa sepengetahuan orang. Mereka berkata, Sa'id menikahkanmu? Saya menjawab, iya. Mereka bertanya, sekarang putrinya di rumah ini? Saya menjawab, ya. Mereka pun mendatanginya. Berita itu sampai kepada ibuku. Dia pun datang seraya berkata, wajahku haram dari wajahmu. Jika kamu menyentuh istrimu sebelum aku mengarahkannya sampai 3 hari. Aku pun menunggu selama 3 hari. Kemudian baru menggaulinya. Ternyata dia termasuk wanita yang paling cantik, paling hafal kitabullah Ta'ala, paling alim dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan paling tahu hak suami. Aku tinggal selama sebulan. Sa'id tidak mengunjungiku, dan aku pun tidak mengunjunginya. Baru setelah 1 bulan, aku datang kepadanya di halaqah majelis taklimnya. Aku mengucapkan salam kepadanya. Lalu ia menjawab salamku, dan ia tidak berbicara kepadaku hingga orang-orang yang ada di majelis itu telah bubar. Dia bertanya, bagaimana keadaan orang itu? Maksudnya putrinya. Aku menjawab, baik, wahai Abu Muhammad, sebagaimana yang dicintai teman dan dibenci oleh musuh. Dia berkata, jika ada yang meragukanmu darinya, maka jangan sampai kamu memukul. Aku pun pulang ke rumahku, dan dia mengirimkanku uang 20.000 dirham. Betapa besar ketentraman sosok tabi'in mulia itu akan masa depan nasib putrinya, sampai-sampai ia tidak berpikir untuk menanyakan detail keadaannya, lantaran ketentramannya bahwa dia berada di sisi laki-laki bertakwa, yang takut kepada Allah Ta'ala, tahu hak-haknya atas dirinya, dan juga kedudukannya dari dirinya. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.